Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Salsabila Putri dari kelas EP05 dengan NIM 231100121 semester 5, mata kuliah Ekonomi Internasional dengan dosen pengampu Ibu Perawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori keunggulan absolut dan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith pada bukunya yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Ia menyatakan bahwa teori absolut merupakan teori klasik perdagangan internasional yang menjelaskan bagaimana dua negara dapat saling menguntungkan dalam perdagangan jika masing-masing negara tersebut fokus pada produksi barang yang dapat mereka hasilkan secara lebih efisien dibandingkan dengan negara lain. Adam Smith juga berpendapat bahwa kekayaan suatu negara dapat dilihat dari kemampuan negara tersebut memproduksi barang dan jasa, kemudian memperdagangkannya secara bebas dan efisien. Ia percaya bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan kepada semua pihak. Jadi bukan hanya satu negara saja yang mendapatkan keuntungan. Menurut Smith, suatu negara memiliki keunggulan absolut jika mampu memproduksi suatu barang dan jasa dengan jumlah lebih banyak dibanding negara lain dengan sumber daya yang sama. Dalam perdagangan internasional, negara-negara sebaiknya berspesialisasi dan memproduksi barang yang mereka hasilkan secara paling efisien gitu atau unggul, lalu menukarkan barang itu dengan negara lain yang melakukan hal serupa. Kemudian teori keunggulan komparatif. Teori ini merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan terjadi jika suatu negara dapat memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Perbedaan dari kedua teori tersebut yaitu terhadap fokus utama pada masing-masing teori. Jadi perbedaannya, teori absolut itu lebih fokus pada kemampuannya dalam memproduksi barang lebih banyak dengan sumber daya yang sama, sedangkan teori komparatif lebih fokus kepada kemampuan memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah. Intinya, teori absolut menghasilkan produk lebih banyak dengan biaya terendah, sedangkan komparatif memproduksi dengan biaya peluang lebih rendah dari negara lain. Seperti itu. Seperti namanya komparatif ya, komparatif atau diambil dari kata compare dalam bahasa Inggris. Compare itu perbandingan satu dengan yang lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya contoh nyata penerapan dari masing-masing teori. Penerapan teori absolut. Misalnya Indonesia lebih unggul dalam memproduksi kopi, kelapa sawit, dan barang-barang berbasis sumber daya alam yang lainnya. Kemudian Jepang tidak unggul dalam memproduksi kopi atau memiliki kopi, namun dia dapat memproduksi mobil. Dia lebih unggul dalam memproduksi mobil. Inilah mengapa ada perdagangan antara Indonesia dengan Jepang. Maka
Indonesia mengekspor kopi tersebut ke Jepang, lalu Jepang mengekspor mobilnya ke Indonesia. Kemudian contoh penerapan teori komparatif, misalnya Indonesia memiliki sumber daya alam kelapa sawit yang melimpah, dan Indonesia juga memiliki biaya produksi yang lebih rendah atau lebih efisien dari negara lain. Maka Indonesia mengkhususkan diri untuk memproduksi dan mengimpor barang tersebut. Contohnya seperti kopi tadi, lalu kelapa sawit. Nah, Indonesia mengkhususkan diri untuk memproduksi dan impor kelapa sawit tersebut kepada negara lain. Kemudian Indonesia melakukan impor dari negara lain yang melakukan hal serupa, dari negara lain yang mengimpor barang yang efisien dari negara tersebut. Kemudian relevansi teori terhadap ekonomi global saat ini. Jika dilihat antara absolut dan komparatif, jika dibandingkan dua teori ini, yang lebih relevan digunakan dalam ekonomi global saat ini yaitu teori komparatif, karena teori ini lebih universal dan lebih realistis, bahkan ketika tidak ada negara yang memiliki keunggulan absolut. Lanjut kesimpulannya, teori keunggulan absolut atau mutlak dan teori keunggulan komparatif merupakan konsep utama pada teori perdagangan yang berpengaruh pada pembatasan impor dan kebijakan perdagangan bebas. Intinya, teori absolut mendorong untuk melakukan perdagangan bebas tanpa batas, sedangkan teori komparatif mendorong untuk spesialisasi produksi. Memahami perbedaan dari teori absolut dan komparatif dapat memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk perdagangan internasional. Adapun referensi yang saya gunakan, yang pertama dari Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Untuk linknya sudah saya simpan di PPT yang saya buat, sudah saya tautkan di sana. Kemudian yang kedua dari buku Ekonomi Internasional PDF yang Ibu share. Lalu dari materi yang di skrip itu judulnya Teori Keunggulan Mutlak. Kemudian satu lagi sumbernya dari salah satu jurnal Undip, Universitas Diponegoro, yang linknya sudah saya tautkan, sudah saya cantumkan di PPT yang saya buat. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.